Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas khusus masalah perawatan motor, dimana motor itu biasanya kebanyakan orang ngerawatnya ogah-ogahan, sementing urip ditumpaki, tapi mereka lupa cara merawat dasar motor itu sendiri. Contoh di depan saya ini contoh keteledoran orang dalam merawat motor, seperti telat oli. Kalau servis itu nomor sekian. Yang terpenting bagian oli. Merawat motor akan jauh lebih mudah jika kalian memahami konsep dasar dalam merawat motor. Justru lebih susah memahami hati sebuah cewek. Kenapa sebuah? Karena cewek punya buah-buahan. Udah lanjut ribetnya memahami hati. Contoh, kalau cewek bilang enggak sambil cemberut. Enggak, aku nggak mau dibeliin skincare, kasihan kamu. Itu artinya iya. Tapi kalau iya sambil mencucu, yo kono terus no, yo, berarti itu enggak. Tapi semuanya itu tergantung dari suasana, cuaca, dan fulus. Oke, kembali ke motor. Jangan sampai telat oli. Gantilah oli di kisaran 2000 sampai 3000 kilo. Sebenarnya kalau di atas buku itu oli bisa bertahan sampai 4000 kilo. Bahkan kalau pas uji coba itu bisa sampai 6000 kilo. Asal sepeda dijagrak tengah, ojo diajak melaku, itu 6000 kilo. Tapi kalau pas dipakai jalan, apakah lagi touring, itu lebih cepat, lebih baik. Tapi ojo kecepatan bisa, ojo keseringan bisa. Apa maneh sing ngetap arek magang, Hercules sing tas mari mangan, dol bautmu. Keseringan itu yang bikin nggak baik buat dompetmu. Pas seminggu ping loro jebol dompetmu. Jadi sewajar-wajarnya aja lah kalau bisa ditap sendiri di rumah. Lek duwe alate. Jadi cukup didiemin mesinnya 1-2 jam, ditinggal ngopi. Pokoknya tinggal lungo klebon curu pedamu. Dalam tetap oli. Ini yang paling penting nih, bagian oli dulu. Soalnya ini paling riskan untuk mesin. Jadi saat ngetap jangan sekali-kali saat panas dibuka. Soalnya pada saat ngetap mesin itu masih berasa lembek. Coba mikir lembek godir atau telek kita semetu toko CGTPT. Tapi ya lembek itu sebuah part partikel atau bagian, kalau di zoom kayak sejenis logam tuh masih kalau kena panas tuh masih lembek banget. Jadi kalau pas langsung ditap rawan dol. Kalau sampai dol masalah baru, bukan tambah awet malah nambah penggawean. Jadi kenapa harus ditap pada saat mesin dingin? Karena pas dingin logam itu sudah mulai keras, jadi sudah bisa disentuh-sentuh. Koyok balik meneh kayak anu cewek. Kalau pas lagi marah gak iso dikandani, apalagi pas lagi main gak dicakar, untung lah ini. Waspada oli palsu. Saya oli palsu wakeh, malah paling akean oli palsunya dibanding asli. Tips untuk biar kalian mendapat oli yang asli, beli di dealer resmi. Ya gak apa-apa lah, meskipun larang titik lah, ya wajar lah, namanya dealer kan. Kalian di situ menghirup AC, kalian di situ ngiup, gak panas, gak berisik, gak kumuh, ya wajar lebih mahal. Tapi kan terjamin. Biasanya lek ibu-ibu atau emak-emak, mbak-mbak atau kalangan-kalangan kalem yang memakai hati, kadang-kadang dikasih oli yang lebih murah, itu mereka tergiur. Kono kace 5.000 ambek kene. Wah, mending beli di sini. Sesuai iso dikitu tempe, dikitu tahu, dikitu pecel. Isu pecel, awan pecel, bengi mangan pecel. Tapi efeknya kalau pas tepak oli palsu, pedamu sudah disego pecel, brodol. Niate beli oli buat merawat mesin, tapi ujung-ujungnya merusak mesin. Opo gak? Wis hindari beli di bengkel yang nggak Anda kenal. Kalau bengkel resmi sudah pasti terkenal. Jadi ya kecuali bengkelnya Anda kenal betul sama mekaniknya, sama orangnya. Pemane paklikmu dewe, mbahmu dewe, bapakmu dewe buka bengkel, mantap kan, bisa tahu histori mereka kulak di mana, siapa yang pokoknya waspada sama oli palsu. Soalnya kalau oli palsu pedamu nggak langsung rusak, tapi lama kelamaan, biasanya awal-awal tuh ngereseng pedamu tuh, ngereseng dulu. Suara itu nggak langsung kemelitik, tapi langsung ngereseng dulu. Soalnya yang diserang tuh bagian bearing. Saya udah sering menangani motor rusak karena efek oli palsu. Motor baru apa mana? Yang notabene mereka tuh motor-motor ringkih kan, soalnya mengedepankan teknologi. Terus build quality-nya itu nggak sebagus motor dulu. Jadi kena oli palsu langsung bearingnya kena dulu. Biasanya seperti itu. Perkentalan oli harus diperhatikan. Kalau motor-motor baru rata-rata olinya tuh encer. Mungkin dari start 1030 ya, kayak Honda. Untuk Yamaha bisa dari 1040, ada yang 2040. Tapi rata-rata motor baru tuh encer. Semakin encer, semakin mahal biasanya. Seperti contoh 5W, terus 5W30, 5W40. Ya pokoknya yang lebih kecil depannya, angka di depan oli itu, seperti 5W atau 10W, itu lebih encer. Nah semakin tinggi 20W, terus apalagi 30, itu tambah kental. Jadi semakin encer, semakin
semakin mahal olinya, tapi belum tentu cocok buat motor kamu. Karena lihat dulu motor kamu tuh peda anyar apa peda lawas. Ya peda lawas tuh pokoknya oli ini. Pokok encer, pokok ono oline, pokok teles terus sampai entek oline. Sampai peda ngarit, peda-peda perindapan sing kayak mumut kayu nang gunung-gunung, munggah gunung sampai nang wis belusukan wis pokok teles wis. Tapi kalau peda baru, motor baru itu kalian harus benar-benar memperhatikan tingkat kekentalannya. Soalnya tiap motor itu pompa oli atau lubang tiap pompa oli itu beda-beda. Ada yang kecil tapi merata. Akhirnya kalau kecil kan membutuhkan oli yang lebih encer biar mereka itu, tapi kalau oli itu biar mudah sampai ke tempat yang dituju. Tapi kalau pakai yang kental dengan lubang pompa oli yang kecil, apalagi yang punya Honda yang terbaru sekarang itu pakai jet oil. Jadi di belakang piston itu ada penyemprot oli khusus. Sebenarnya ya di Yamaha juga ada. Itu wajib encer. Kalau kental angel penyemprotnya. Padahal yang itu ini kental. Jadi suwi, sangat ini meluncur suwi. Jadi akhirnya kudu pakai yang encer. Kalau dipaksa, oli gak nyampe-nyampe, motormu aus. Lagi-lagi motormu bakal rusak. Oke, next. Ki. Sing kebiasaan orang awam. Jadi kalau ngetap tuh olinya disemprot. Mas, oli ini gak disemprot. Semprot kok dukun aja. Semprot. Pengalaman saya waktu pendidikan di Honda, itu instruktur mengarahkan kalau bisa pas ngetap oli jangan disemprot. Ya ibarat atau gini contohnya ya, kalau kotak itu kalian lobangi wis, lobangi tengahnya, kasih pasir. Setelah itu kalian semprot di bagian lubang itu. Pasirnya bukan malah keluar lewat lubang itu, malah minggir. Nah, itu logikanya. Kecuali mesin kalian tuh bentuknya dawa, koyo pipo, semprot atau dhuwur. Pasti lugur kabeh. Tapi masalahnya mesin kan ini banyak kisi-kisinya. Kalau seandainya nyemprotnya dari sini, ini ibarat kalau lubang oli kan biasanya di sini nih, nyemprot ke sini. Nah, itu yang bagian sini tuh malah muncrat-muncrat gak karu-karuan. Ya akhirnya bukan tambah resik, malah nambah penggawean. Akhirnya mesin susah payah lagi untuk mengumpulkan kotoran itu buat menuju ke saringan. Nah, itu yang masyarakat kebanyakan belum tahu. Dan kenapa disemprot gak boleh? Karena dalam angin kompresor itu kalau bengkelnya males ngapain ngetap kompresornya, di situ ada kandungan air. Air itu bisa menyebabkan campuran oli yang kurang bagus. Soalnya kalau air campur oli itu efek pelumasan pada oli jadi berkurang dan itu sangat berbahaya. Welek konco. Kalau seandainya kalian menemukan mekanik tuh nyemprot saat ngetap, tembelin nggak popo mekaniknya. Pokok wani, lek gak wani ya wis. Doakan saja semoga mekaniknya itu tobat atau dikandani. Mas, ojo disemprot mas. Aku itu sepeda larang semprot aja. Tak ojo anda petunjuk. Jadi berbagi ilmu, tapi lek sojo ngamuk-ngamuk, engko setruk kamu kalau ngamuk-ngamuk. Jadi ngomong baik-baik. Ini cuma ya biar kalian tuh mengingat betul kalau hal sepele tapi efeknya nanti bisa bikin motormu nggak awet. Mungkin untuk pembahasan biar motor kalian awet tanpa harus servis, mungkin sampai di sini dulu karena sebenarnya masih banyak lagi yang lain untuk pembahasan mungkin seputar kaki, untuk matic seputar CVT, seputar bearing atau liquid atau cairan-cairan yang ada pada motor seperti oli shock, seperti air radiator, minyak rem, oli mesin, oli gardan, dan banyak lagi pelumas-pelumas yang harusnya dibahas tapi nggak di video ini karena kalau dibahas gak mari-mari, tahun, gak mari. Soalnya butuh khusus untuk merangkum bagian-bagian tertentu. Jadi untuk part sekarang ini yang penting kalian bisa paham mengenai cara ngetap oli motor. Sebenarnya termasuk perawatan motor secara simpel. Jadi servis itu nomor sekian dah. Yang penting kalian pahami betul cara merawat bagian dalam dengan memilih oli yang tepat. Oke, jangan lupa bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.